Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi di tahun yang baru di semester 6 untuk materi pertama tentang keluarga sebagai gereja mini. Kita bisa lihat bahan Alkitab yang terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan 1 Samuel 22 ayat 22 sampai 25, Lukas 2 ayat 41 sampai 52, 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10 dan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita lihat pertama untuk 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Ini cukup panjang. Untuk pembacaannya bisa kita lihat ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Lanjut. Bahkan sebelum lemak dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab yang tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lanjut untuk 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kamar pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidak akan didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi dari pembacaan 1 Samuel dihubungkan dengan materi kita saat ini, keluarga sebagai gereja mini. Tentu bisa kita lihat bahwa dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25 ada berbagai hal-hal negatif yang bisa kita ambil atau petik dalam pembacaan ini, yang benar-benar sangat-sangat tidak mencerminkan apa umat Tuhan atau yang di luar dari kehendak Tuhan. Kita lanjut saja untuk Lukas 2 ayat 41 sampai 52, bisa kalian lihat sendiri. Untuk ayatnya 41 sampai 52. Mungkin di sini saya tidak akan membacakan,
karena nanti terlalu panjang untuk hanya membaca perikop yang ada. Silakan dilihat dan nanti dibaca lagi. Kemudian lanjut 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dari pembacaan yang ada, semuanya tentunya ada hubungannya dengan materi saat ini, keluarga sebagai gereja mini. Kita ambil saja untuk yang pembacaan pertama, 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Di sana ada kumpulan atau kelompok orang-orang yang tadi yang saya katakan bahwa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada anak-anak Eli yang secara intinya bahwa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan perbuatan mereka di kemah pertemuan juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bisa kita lihat tadi, mereka bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu merupakan satu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Bagaimana dengan hubungannya keluarga sebagai gereja mini? Keluarga berarti kelompok, satu kelompok orang, bukan hanya 1-2 orang. Sedangkan jika dilakukan hanya 1 orang saja, berarti itu pun sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sangat erat hubungan antara pembacaan kita 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 tentang keluarga Eli. Dihubungkan dengan keluarga sebagai gereja mini. Seharusnya seperti apa sih kalau keluarga sebagai gereja mini? Kita lihat penjelasan berikutnya. Di sini kita harus tahu, sebelum masuk ke keluarga sebagai gereja mini, tentunya kita harus tahu apa sih gereja. Dan pernah kita dengar sama Mbak Wam, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, gereja yang bersumber pada kata Yunani yaitu eklesia, yang secara harfiah berarti dipanggil keluar. Berarti keluar, eklesia dari kata kaleo yang berarti memanggil. Berarti di sini bahwa gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam Kolose 1 ayat 13. Jadi gereja dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan juga sesamanya. Dalam hal ini kita tahu bersama bahwa gereja bukanlah sebuah gedung, tapi gereja adalah pribadi kita, satu pribadi kita, bahkan pribadi orang yang ada di lingkungan kita. Jadi dalam ini kita tahu benar bahwa gereja itu bukan tentang gedungnya, tapi kita sendiri sebagai manusianya itu sendiri. Kemudian secara teologis kita lihat bahwa didefinisikan sebagai persekutuan orang percaya. Berarti persekutuan orang percaya dalam hal ini persekutuan yang orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat, gereja juga sering disebut sebagai tubuh Kristus. Itulah kenapa dihubungkan bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi kita secara pribadi. Kita sendiri adalah gereja, kita sendiri adalah tubuh Kristus, kita sendiri adalah bait Allah. Sebagai tubuh Kristus dalam gereja ada hubungan organis antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Jadi jika dihubungkan bahwa dengan kita secara pribadi bahwa kita adalah gereja, berarti hubungan tangan, kaki, mata itu ada. Contoh kecilnya saja, jika memang kita sebagai bait Allah, ketika kita melihat punyanya orang lain, maka tangan kita tidak akan bergerak untuk mengambil.
Itu contoh kecil saja. Jika kita kaitkan gereja dengan keluarga, berarti kita dengan anggota keluarga yang ada dalam keluarga kita harus benar-benar menjadi gereja itu sendiri, atau menjadi betul-betul menjadi bait Allah atau tubuh Kristus, mencerminkan apa yang Tuhan mau. Nah, coba kita lihat berikut. Nah, kayaknya ada yang ketinggalan. Entah secara teologis gereja sudah itu, lanjut kok dia keluarga Kristen. Lanjut keluarga Kristen. Nah, keluarga tadi sudah gereja, sekarang masuk karena materi kita keluarga sebagai gereja ini. Berarti kita harus tahu apa sih keluarga Kristen. Nah, di situ sudah ada keluarga yang disucikan dan dikasih oleh Yesus Kristus sendiri. Berarti baik anak-anak, pokoknya semua anggota keluarga itu memang memperoleh berbagai berkat, sehingga keluarga Kristen merupakan suatu persekutuan antara anak-anak, ayah, ibunya. Jadi keluarga Kristen di sini mengartikan bahwa benar-benar mencerminkan apa yang Tuhan mau. Nah, tidak ada misalnya saling membenci antara satu yang lain. Ketika ada satu permasalahan, berarti diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lanjut, keluarga sebagai gereja mini. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yakni kita lihat bersama, keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh. Bagaimana sih yang namanya lembaga yang bertumbuh? Itu berarti kita namanya bertumbuh, berarti saling ada kesalahan teknis. Nah, keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh, di mana sama-sama belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sama-sama di dalamnya ada satu organisasi. Kalau keluarga berarti organisasinya siapa saja di dalamnya, saling berkoordinasi di dalamnya itu anggota keluarga itu sendiri, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya apa tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Sama dengan gereja itu sendiri, antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya saling mengingatkan. Jadi semuanya harus bertumbuh bersama-sama, semuanya adalah satu lembaga atau institusi. Kemudian kedua, semua fungsi dan panggilan dalam gereja juga ada dalam keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Atau itu diakonia, koinonia, dan marturia. Mari kita lihat. Panggilan untuk melayani. Melayani berarti bisa kita lihat contoh dapat dibaca dalam 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam hal ini bahwa setiap
anggota dalam keluarga atau dalam gereja, dalam sebuah organisasi gereja maupun dalam keluarga, itu betul-betul harus melayani seorang akan yang lainnya tanpa harus memandang yang satu, misalnya dalam hal ini ada rasa iri, jadi tidak akan ada kecocokan di sana. Jadi ketika pun ada satu permasalahan, semua harus menyelesaikannya dengan baik, karena sebuah institusi atau lembaga baik dalam keluarga maupun gereja, kita ditugaskan untuk melayani. Ketika ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya, atau dalam hal ini ada ketidakcocokan kemudian dibiarkan, bagaimana kita melayani sedangkan yang ada di dalam hati kita atau diri kita sudah tidak beres atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita melayani orang lain ketika kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam terhadap orang lain? Kemudian panggilan untuk bersekutu. Setiap orang itu wajib untuk bersekutu baik dalam keluarga maupun gereja. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk panggilan untuk bersekutu, kita diwajibkan untuk tetap beribadah, melatih diri kita untuk tetap dekat dengan Tuhan agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar kita mampu melakukan panggilan gereja dalam keluarga kita, baik melayani, dan yang ketiga itu bersaksi. Bagaimana kita kalau tidak bersekutu kemudian mau bersaksi? Apa yang akan kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita? Ketika kita beribadah pun tidak pernah, atau dalam hal ini bahwa kita mencari persekutuan. Bagaimana kita menjadi terang, bersaksi kepada orang-orang di lingkungan kita bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, bahwa kita ini bait Allah. Maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, panggilan untuk melayani, bersekutu dan bersaksi itu akan sejalan. Jangan hanya kita bisa beribadah, tapi perilaku kita, kesaksian hidup kita, dan tingkah laku kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah pasti ketika hal itu hidup kita tidak menjadi saksi yang baik atau yang benar di lingkungan kita, bagaimana kita melakukan pelayanan. Jadi kiranya dapat mengerti bahwa keluarga sebagai gereja mini itu bukan hanya persoalan kita hanya memandang sebentar saja, atau kita hanya belajar sebentar saja, bahwa yang penting ibadah saja, bersekutu dekat dengan Tuhan, selebihnya yang lain perilaku tindakan kita tidak kita benarkan. Bagaimana kita menjadi keluarga sebagai gereja mini, atau dalam hal ini misalnya lingkup lebih besar dalam sekolah, bagaimana kita menampilkan ini bahwa kita sebagai gereja yaitu benar-benar bait Allah. Kiranya dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.